Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi dan salam kemerdekaan. Hari ini kita patut bersyukur dan menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Dia telah membimbing bangsa kita, sebuah bangsa yang besar, yang seluruh penduduknya dicerdaskan oleh kebijaksanaan Tuhan sendiri, sehingga melewati 77 tahun ini dengan semangat, dengan kebajikan, dan dengan kekuatan yang luar biasa untuk mewujudkan cinta kasih dan perdamaian di negara kita yang tercinta ini. Bertepatan dengan Hari Raya Kemerdekaan kali ini, kita semua diajak untuk merenungkan apa makna kemerdekaan bagi kita. Apa yang bisa kita isi di hari kemerdekaan kita yang ke-77 tahun ini? Apa yang dapat kita bangun dalam hidup bersama? Bagaimana cara kita untuk membangun sebuah bangsa yang memiliki jati diri yang kokoh kuat, bangsa yang besar, bangsa yang cerdas, bangsa yang adil dan makmur? Tuhan memberi kepada kita suatu jalan bagaimana kita membangun sebuah bangsa yang kokoh kuat, bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, untuk membangun sebuah bangsa yang berkualitas, suatu bangsa yang sejahtera, Tuhan menunjukkan kepada kita agar kita bersikap adil dan jujur. Keadilan dan kejujuran tidak hanya berlaku kepada Allah, tetapi juga kepada negara. Sebuah bangsa yang berkualitas adalah bangsa yang mampu berbuat baik kepada Tuhan, tetapi juga berbuat baik kepada bangsa dan negaranya. Dia berbuat baik kepada semua orang, baik yang mengenal Tuhan maupun yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu, dalam bacaan Injil yang disampaikan penginjil Matius pagi ini, orang Farisi berusaha mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Karena orang-orang Farisi beranggapan bahwa masyarakat Yahudi lebih tunduk kepada Allah dan mereka lebih takut kepada Allah. Namun Yesus membalikan cara berpikir bahwa kebaikan sebuah masyarakat yang patuh setia kepada Allah, mereka juga harus patuh dan setia kepada warga masyarakatnya, orang-orang yang ada di dalam sebuah negara, terutama mereka yang kecil dan tersingkir, mereka yang menjadi pemimpin rakyat, karena di sanalah Allah hadir, baik melalui pemimpin maupun kepada warganya. Karena itu Yesus menunjukkan sebuah jalan keadilan, sebuah jalan kejujuran yang tulus jika orang berlaku baik kepada Allah maupun kepada manusia, baik kepada Allah maupun kepada negara. Dalam hal ini, Yesus mengatakan, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang dinar ini." Kemudian, orang-orang Farisi menunjukkan kepadanya sebuah mata uang. Dan dia bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Yesus mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil,
berlaku jujur, dan kita menjalankan kewajiban kita. Karena di dalam sebuah masyarakat, Allah hadir, Allah tinggal di dalam setiap makhluk yang Ia ciptakan, termasuk warga, negara, bangsa, dan juga para pemimpinnya. Jika manusia dapat setia kepada Allah, seharusnya manusia juga dapat setia kepada negara, kepada bangsanya. Karakter sebuah bangsa, sebuah masyarakat yang jujur dan adil amat tergantung pada para warganya. Tidak tergantung pada para pemimpinnya saja. Para pemimpin dipilih dari tengah masyarakat dan dididik di lingkungan masyarakat. Pemimpin berkualitas adil dan jujur jika masyarakatnya hidup adil dan jujur. Jika pemimpinnya tidak bersikap adil dan jujur, atau lebih mementingkan kepentingannya sendiri, mencari keuntungan dirinya sendiri, amat tergantung nilai-nilai yang ditanamkan oleh masyarakat dalam sebuah negara. Amat tergantung pada nilai-nilai ditanamkan oleh sebuah bangsa. Seringkali kita terjebak dalam sebuah pemahaman demikian. Rusaknya sebuah bangsa diakibatkan oleh rusaknya moral hidup, perilaku dari para pemimpinnya. Tetapi pada pagi ini, Yesus mengatakan, rusaknya para pemimpin diakibatkan karena rusaknya karakter masyarakat yang ada dalam suatu bangsa. Pemimpin kita yang ada sekarang ini memiliki moral yang kurang baik, perilaku hidup yang rusak, dan berakibat pada suatu bangsa yang memiliki masa depan yang suram, mengalami perilaku hidup yang rusak, diakibatkan karena penanaman nilai-nilai dari masyarakat, pendidikan yang dibangun dalam hidup berkeluarga, perilaku-perilaku yang ditanamkan dalam lingkungan sosial, itulah yang membesarkan mereka menjadi seorang pemimpin yang tidak memiliki karakter yang adil dan jujur, tidak memiliki jiwa besar, patriotisme, dan pengorbanan untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, dan membawa seluruh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Sebuah bangsa yang mengalami kehancuran, hidup dalam perselisihan, hidup dalam pertikaian, hidup tanpa toleransi, karena sejak dari awal masyarakat kita, dalam keluarga kita, mengajarkan pertengkaran, perselisihan, persaingan, ketidakadilan, dan perilaku-perilaku, pandangan-pandangan yang cenderung merusak dan menghancurkan kehidupan bersama. Kata Putra Sirak dalam bacaan pertama pagi ini, raja atau pemimpin yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa jika kita memberikan pendidikan yang kurang baik kepada calon-calon pemimpin kita di masa depan, maka kita tidak akan berharap bahwa sebuah bangsa yang besar, adil, dan makmur, yang mencerdaskan kehidupan bangsanya dan ikut memelihara perdamaian dunia, adil dan sejahtera, tidak akan terwujud. Hal ini disebabkan sejauh mana kita menanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan dalam hidup
generasi pemimpin bangsa masa depan kita. Dengan demikian, ketika kita menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral yang kuat, kita dapat berharap dan berkeyakinan bahwa bangsa kita akan dibangun oleh karakter para warganya. Dalam hal ini, pemimpin yang terpilih dapat membawa bangsa ini menuju pada sebuah bangsa yang memiliki masa depan yang adil dan makmur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana karakter Dia sebagai seorang warga yang baik. Bukan hanya sebagai seorang warga negara yang baik, adalah kewajiban Dia untuk membayar pajak kepada negara. Hal ini terlihat jelas dalam sikap Yesus yang tidak ingin menjadi sandungan bagi orang lain, dan Dia harus memenuhi kewajiban untuk membayar pajak ini. Sehingga dalam cerita Injil yang lain, kita mendengar bagaimana Yesus meminta kepada Petrus untuk pergi memancing, dan ikan yang didapatinya itu akan dia temukan 2 keping uang dinar di dalam perutnya, dan dia meminta kepada Petrus mengambilnya dan untuk membayar pajak kepada negara. Bayar untuk Petrus, tetapi juga bayar untuk Yesus. Dan pada kesempatan ini juga, Yesus ingin menegaskan kembali untuk membangun keadilan, supaya kita dapat bersikap jujur. Kita perlu harus memberikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita membayar kepada negara, kita mengabdi kepada negara, dan kita juga mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak hanya secara ekstrim untuk mengabdi kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tetapi kita juga diajak untuk setia kepada negara. Di dalam warga negara dan para pemimpinnya, Allah hadir. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Allah. Dan para pemimpin terpilih dari tengah para rakyatnya. Orang-orang yang diharapkan untuk membawa masyarakatnya menuju pada pintu kemakmuran dan keadilan. Dan seorang pemimpin yang tidak terdidik, dia akan membinasakan warganya. Karena nilai-nilai yang didapatinya adalah nilai-nilai yang bukan konstruktif, melainkan nilai-nilai yang destruktif. Kita diajak juga menjadi seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, seorang pemimpin yang memiliki cinta dan pengabdian baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan. Karena di dalam masyarakat, pemimpin itu mengabdi kepada Tuhan. Sama seperti Yesus, Dia mengabdi kepada masyarakat, Dia mengabdi kepada umat Israel, karena Allah hadir melalui bangsa pilihannya, umat kesayangannya. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, sekali lagi, karakter suatu masyarakat yang jujur dan adil amat tergantung pada warganya. Dan seorang pemimpin yang memiliki karakter yang berkualitas, jujur dan adil amat tergantung dari karakter masyarakat dan para warganya. Semoga kita mampu juga mengisi kemerdekaan ini dengan mengajarkan nilai-nilai moral, nilai-nilai budi pekerti yang luhur, yang beradab, bermartabat, mampu menciptakan perdamaian, menjauhkan segala pertengkaran dan perselisihan, menyingkirkan segala ambisi-ambisi yang merugikan, dan meninggalkan segala sikap egoisme, individualisme, dan mampu memelihara martabat dan harkat nilai hidup para warganya. Dia melindungi hak-hak warganya dan menjamin bahwa masyarakatnya akan mengalami kesejahteraan, damai, dan keselamatan.
Semoga di hari kemerdekaan ini kita semua dipanggil, kita diajak oleh Tuhan untuk mengajarkan hal yang baik. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kita diajak memberi secara menyeluruh, tanpa memilah-milah, tanpa melakukan diskriminasi, tanpa membeda-bedakan. Karena satu hal yang sama, kita melakukan kebaikan kepada negara, berarti kita melakukan kebaikan kepada Allah. Dan kita melakukan kebaikan kepada Allah dan warga, umat pilihan, bangsa kesayangannya, kita melakukan kebaikan juga kepada negara. Semoga kita dibantu oleh Tuhan agar kita mampu menanamkan nilai-nilai baik, mampu menanamkan kejujuran, cinta kasih, keadilan, agar kita boleh berharap bangsa kita menjadi bangsa yang kokoh kuat, warga kita menjadi warga yang memiliki karakter adil dan jujur. Di sanalah kita bisa menemukan keselamatan dalam hidup bersama, baik sebagai suatu bangsa yang besar, adil dan makmur, tetapi juga sebagai warga gereja yang tunduk kepada semua orang. Amin.